Halo teman-teman. Pasti kalian pernah mengalami luka, bengkak, atau bahkan demam setelah cedera atau infeksi kan? Itu adalah bagian dari respon alami tubuh kita yang disebut dengan radang atau inflamasi. Di dalam video ini, kita akan membahas apa itu radang, jenis-jenisnya, serta bagaimana tubuh meresponnya. Jadi, jangan lewatkan ya. Radang adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan zat berbahaya seperti patogen, sel yang rusak, dan racun. Ketika terjadi cedera atau infeksi, tubuh kita akan segera bereaksi untuk mengatasi masalah tersebut dan memulai proses penyembuhan. Secara umum, peradangan ditandai dengan 5 gejala utama, yaitu yang pertama, ada nyeri atau dolor. Nyeri atau dolor merupakan akibat tekanan atau zat kimia yang merangsang syaraf di area yang terkena. Kedua, kemerahan atau rubor disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah meningkat. Ketiga, ada pembengkakan atau tumor akibat keluarnya cairan dari pembuluh darah ke jaringan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, ada rasa hangat atau kalor terjadi karena peningkatan aliran darah di daerah yang terkena. Dan yang terakhir, ada gangguan fungsi atau fungsiolalesa. Misalnya, sulit menggerakkan sendi yang mengalami radang. Radang bisa terjadi akibat dari berbagai faktor, seperti cedera fisik, paparan zat kimia, infeksi, atau bahkan gangguan autoimun. Radang dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh. Berikut beberapa jenis radang yang sering terjadi. Radang ginjal. Radang ginjal terbagi menjadi 2, yaitu glomerulonefritis dan nefritis interstisial. Glomerulonefritis merupakan peradangan pada glomeruli ginjal yang menyebabkan pembengkakan dan adanya darah dalam urin. Nefritis interstisial merupakan peradangan pada jaringan di sekitar ginjal akibat infeksi atau reaksi obat. Radang mata. Radang mata terdapat 3 macam, yaitu uveitis anterior, uveitis posterior, dan juga panuveitis. Uveitis anterior merupakan peradangan di bagian depan mata yang menyebabkan nyeri dan penglihatan kabur. Uveitis posterior merupakan peradangan yang bisa merusak retina dan mengganggu penglihatan. Panuveitis, peradangan ini merupakan jenis yang paling serius karena mempengaruhi seluruh uvea. Radang usus, terdapat 4 macam radang usus. Yang pertama, colitis ulceratif, penyakit Crohn, colitis collagenous, dan colitis limfositik. Colitis ulceratif merupakan peradangan kronis pada usus besar yang ditandai dengan diare berdarah. Penyakit Crohn merupakan peradangan yang biasa terjadi di seluruh saluran pencernaan. Colitis collagenous merupakan peradangan yang termasuk langka serta ditandai dengan penumpukan kolagen di dinding usus. Colitis limfositik, peradangan ini ditandai dengan adanya peningkatan sel limfosit dalam jaringan usus. Radang sendi, ada 3 penyakit pada radang sendi, yaitu osteoartritis, rheumatoid arthritis, serta ankylosing spondylitis. Osteoartritis, peradangan ini terjadi akibat dari keausan tulang rawan. Peradangan ini biasanya sering terjadi pada lansia. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi, biasanya terjadi pada tangan dan lutut. Ankylosing spondylitis, peradangan ini mempengaruhi tulang belakang. Radang tenggorokan, biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang ditandai dengan nyeri saat menelan dan suara serak. Proses dan tipe peradangan ada 2 nih, yaitu radang akut dan juga radang kronis. Radang akut merupakan respon inflamasi yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat. Kondisi ini seringkali muncul sebagai reaksi awal dari tubuh terhadap pengaruh-pengaruh yang dapat merusak dan ditandai dengan bengkak, kemerahan, nyeri, panas, dan kehilangan fungsi ketika terjadinya infiltrasi jaringan
oleh leukosit dan plasma. Radang kronis merupakan kondisi di mana respon inflamasi berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, seringkali tanpa pemicu yang jelas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi yang tidak sembuh, paparan bahan iritan secara berulang, atau gangguan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehatnya sendiri. Proses radang melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk melindungi tubuh dan memulai proses penyembuhan. Mekanisme proses radang yang pertama ada tahap vaskular. Pada tahap ini, perubahan terjadi di pembuluh darah di sekitar area yang mengalami cedera atau infeksi. Pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi terjadi ketika jaringan terluka. Sel-sel yang rusak akan melepaskan zat kimia seperti histamin. Zat ini menyebabkan pembuluh darah di sekitar area tersebut menjadi lebar. Akibatnya, lebih banyak darah mengalir ke daerah yang terpengaruh. Ini menyebabkan kemerahan atau rubber dan peningkatan suhu atau kalor di lokasi tersebut. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Mediator inflamasi juga membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih permeabel atau berlubang. Hal ini memungkinkan cairan dan protein dari darah untuk keluar ke jaringan sekitarnya. Proses ini menyebabkan terjadinya pembengkakan atau tumor di area yang meradang. Cairan ini membawa sel-sel imun dan zat-zat penting lainnya ke tempat cedera. Yang selanjutnya ada tahap selular. Setelah perubahan pada pembuluh darah, sel-sel imun mulai bergerak menuju area yang terinfeksi atau terluka. Rekrutmen sel imun. Sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag akan berpindah dari aliran darah ke lokasi inflamasi. Proses ini dikenal sebagai migrasi leukosit. Sel-sel ini sangat penting karena mereka bertugas untuk melawan infeksi dan membersihkan jaringan yang rusak. Fagositosis. Setelah sampai di lokasi radang, sel-sel imun akan mulai melakukan fagositosis, yaitu proses di mana mereka memakan patogen seperti bakteri atau virus serta sel-sel yang sudah mati. Ini membantu menghilangkan ancaman dan memulai proses penyembuhan. Pelepasan mediator inflamasi tambahan. Sel-sel imun juga melepaskan mediator tambahan yang memperkuat respon inflamasi. Zat-zat ini dapat menarik lebih banyak sel imun ke lokasi tersebut dan membantu meningkatkan reaksi pertahanan tubuh. Resolusi inflamasi. Setelah masalah diatasi, tubuh mulai mengembalikan keadaan normalnya. Menghentikan respon inflamasi. Ketika infeksi atau cedera sudah ditangani, tubuh mulai memproduksi mediator anti-inflamasi. Mediator ini membantu menghentikan proses radang agar tidak berlanjut terlalu lama. Ini penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan sehat di sekitarnya. Proses penyembuhan. Selama fase ini, jaringan yang mulai terluka akan mulai diperbaiki. Sel-sel baru akan menggantikan sel-sel yang rusak dan gejala radang seperti kemarahan, nyeri, dan bengkak perlahan-lahan akan mereda. Jika proses penyembuhan berjalan dengan baik, fungsi normal dari area yang terpengaruh akan kembali pulih. Peradangan dapat terjadi di berbagai organ tubuh dengan gejala yang bervariasi. Pada radang ginjal, gejala yang akan mungkin dialami akan terjadi seperti demam, menggigil, nyeri punggung bawah, sering buang air kecil, rasa terbakar saat buang air kecil, urin berubah warna, mual, serta muntah. Radang mata. Gejala yang sering dialami bagi penderita radang mata adalah penglihatan kabur dan sensitivitas terhadap cahaya. Radang usus. Pada penderita radang usus, gejala yang mungkin akan dialami adalah seperti sakit perut, diare, serta penurunan berat badan. Radang sendi. Gejala
yang mungkin akan dialami pada penderita radang sendi adalah nyeri sendi, bengkak, kemerahan, dan demam tinggi. Pada penderita radang tenggorokan, gejala yang mungkin akan dialami seperti nyeri saat menelan, demam, batuk, suara serak, pilek, sakit kepala, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi peradangan berdasarkan lokalisasi. Peradangan lokal. Peradangan lokal terjadi di area tertentu akibat cedera atau infeksi dengan gejala khas seperti kemerahan, bengkak, panas, nyeri, dan gangguan fungsi. Mediator utama peradangan ini meliputi histamin, serotonin, leukotrien, interleukin, dan TNF-alfa. Peradangan sistemik melibatkan seluruh tubuh dan sering disebabkan oleh infeksi berat, penyakit autoimun, atau alergi parah. Gejalanya lebih kompleks, termasuk demam, kehilangan nafsu makan, dan sakit kepala. Selanjutnya, kita akan membahas peran leukosit dalam mekanisme inflamasi. Leukosit atau sel darah putih berperan penting dalam melawan infeksi dan mengatur peradangan. Neutrofil merupakan garis pertahanan pertama yang melakukan fagositosis terhadap bakteri. Eosinofil bertugas melawan parasit dan terlibat dalam reaksi alergi. Basofil berfungsi untuk memicu reaksi alergi dengan melepaskan histamin. Limfosit berperan menghasilkan antibodi dan membantu respon imun. Monosit berperan sebagai fagosit dalam melawan bakteri dan jamur. Histamin sebagai mediator inflamasi. Histamin adalah senyawa yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan menarik sel imun ke lokasi infeksi. Histamin dilepaskan oleh sel mast dan basofil akibat cedera, alergi, atau infeksi. Peran interleukin dalam proses peradangan. Interleukin adalah sitokin yang mengatur inflamasi. Interleukin 1 beta dan interleukin 6 berfungsi meningkatkan peradangan dan menyebabkan demam. Interleukin 2 berfungsi untuk merangsang pertumbuhan limfosite untuk meningkatkan imunitas. Interleukin 10 bertindak sebagai antiinflamasi dengan menghambat produksi sitokin proinflamasi. Obat antiinflamasi dibagi menjadi 2 kategori utama. Obat anti radang non-steroid berfungsi menghambat enzim yang menghasilkan prostaglandin seperti ibuprofen, aspirin, dan naproxen. Digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang. Obat anti radang steroid mengandung hormon sintesis yang menekan sistem imun seperti dexamethasone dan prednison. Biasanya digunakan untuk penyakit inflamasi kronis. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa radang bukan hanya sekedar reaksi tubuh terhadap cedera, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan kita. Namun, radang yang tidak terkontrol bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi, selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter jika mengalami radang yang berkepanjangan. Terima kasih.